balik lagi dengan SpongeBob, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Banyak hal yang terjadi pada kartun SpongeBob SquarePants yang masih dipertanyakan kejelasan beserta kebenarannya, kalau hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh sang kreator maupun pihak terkait, dan pastinya bukan hanya sekedar teori fans ataupun fan art yang notabene hanya sebuah karangan seseorang. Contoh dari hal aneh yang masih dipertanyakan kejelasannya tersebut mungkin adalah topik yang akan SpongeBopedia bahas pada video kali ini, yaitu tentang berapa gaji atau upah yang diterima oleh SpongeBob selama ia bekerja di Krusty Krab. Seperti yang sebelumnya kita ketahui, kalau SpongeBob sangatlah rajin bekerja di restoran patty itu. Namun sayangnya karena sang bos yaitu Tuan Krab sangat pelit dalam memberi upah pada pegawainya, menyebabkan timbul banyak pertanyaan oleh para fans setia SpongeBob yang masih penasaran tentang berapa gaji yang diterima oleh SpongeBob maupun Squidward selama bekerja di Krusty Krab. Apakah memang benar kalau mereka sama sekali tidak digaji oleh Tuan Krab? Wah, kalau memang benar hal itu terjadi, julukan sebagai kepiting pelit memang pantas didapatkan oleh Tuan Krabs. Maka dari itu, pada video kali ini SpongeBopedia akan berusaha menjelaskan tentang berapa gaji yang SpongeBob terima selama ia bekerja di Krusty Krab berdasarkan beberapa episode yang menyebutkan perihal upah pegawai di Krusty Krab, yang pastinya itu semua sudah dikonfirmasi oleh wiki SpongeBob. Dan berikut adalah kejelasan mengenai gaji yang diterima oleh SpongeBob maupun Squidward selama mereka bekerja di Krusty Krab. Di sepanjang serial kartun SpongeBob SquarePants ini berjalan, sama sekali tidak pernah diungkapkan dengan jelas nominal uang dari gaji yang diterima oleh SpongeBob maupun Squidward. Namun ada beberapa episode yang menyebutkan perihal tentang sistem gaji yang diterapkan di Krusty Krab. Episode-episode inilah yang menjadi clue dalam memecahkan misteri pembagian gaji yang ada di Krusty Krab. Episode pertama yang menjadi clue tentang pembagian gaji di Krusty Krab terjadi pada episode Funny Pants. Pada episode tersebut, SpongeBob mengatakan kalimat "hari baru, koin baru" yang ia ucapkan sambil menertawakan sesuatu yang tidak jelas dan sama sekali tidak lucu maksud dari lelucon SpongeBob tersebut. Hari baru, koin baru. Itu tidak lucu. Itu lucu karena nyata. Ternyata pada versi bahasa Inggris episode ini, kalimat asli yang SpongeBob ucapkan adalah one day one nickel, yang dimana arti kalimat tersebut sama seperti bahasa Indonesianya, yaitu hari baru, koin baru. Bila kita mengamati dengan jelas penyebab kenapa SpongeBob menertawakan sesuatu yang tidak jelas pada scene ini, mungkin karena maksud dari kalimat hari baru, koin baru tersebut. Dimana bila disimpulkan, setiap harinya SpongeBob menerima gaji berupa uang koin selama ia bekerja di Krusty Krab. Mungkin itulah penyebab SpongeBob menertawakan hal yang tidak jelas. Semua itu tidak sebanding dengan kerja kerasnya sebagai juru masak di Krusty Krab yang hanya dihargai dengan sebuah koin. Yang dimana bila dikonversikan ke dalam rupiah, jika 1 dolarnya adalah 14.000 rupiah, maka SpongeBob hanya menerima 700 perak uang koin berjenis nikel ini sebagai upah hariannya selama bekerja di Krusty Krab. Dan hal itu pun diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh SpongeBob pada episode Bummer Vacation, yang memperlihatkan scene di mana Tuan Krab sedang mengeluarkan uang koinnya. Lalu secara mengejutkan SpongeBob mengatakan kalau ia menghasilkan jauh lebih banyak uang koin setiap tahunnya ketimbang uang koin yang sedang dipegang oleh Tuan Krabs itu. Wow, that's more than I make in a year. Namun ternyata pernyataan yang telah gue jelaskan sebelumnya mengenai SpongeBob yang hanya menerima uang koin sebagai gajinya di Krusty Krab itu terbantahkan dengan adanya suatu statement yang diucapkan oleh Squidward yang ia katakan pada episode Dying for Pie. Pada episode tersebut, Squidward mengatakan kalau ia menerima upah minimum selama bekerja di Krusty Krab. Tuan Krab, kau memang menggajiku untuk berdiri di belakang meja kasir, menerima pesanan dan memberikan kembalian, tapi kau tidak pernah membayarku cukup untuk bersikap bersaudara dengan orang itu. Akhirnya kita bisa bernafas dengan lega ya guys, karena hal sebelumnya yang SpongeBob ucapkan mengenai gajinya yang berupa uang koin itu sama sekali tidak benar. Dan Tuan Krab pun yang dicap sebagai kepiting kikir akhirnya perlahan mulai memudar julukannya itu, karena ia masih sangat memperdulikan akan kesejahteraan para pegawainya. Sebab pada episode Squeaky Boot, Tuan Krab memberikan gaji berupa uang dolar kepada SpongeBob. Dan hal itu juga terlihat pada episode Skill Keren, yang memperlihatkan scene di mana Tuan Krab sedang memberi uang gaji kepada pegawainya secara lebih awal. Anak-anak, sekarang hari gajian.
Tapi Tuan Crab, ini kan hari Senin. Pada gajian kali ini, SpongeBob masih menerima uang dolar yang berbentuk kertas. Sementara itu, Squidward menerima uang sen yang berbentuk koin. Penyebab dari Tuan Krabs yang memberikan Squidward uang koin adalah agar Squidward terus memainkan permainan mesin boneka yang ada di Krusty Krab. Namun sayangnya, Squidward selalu kalah dalam memainkannya, sehingga membuat uang gajian yang ia terima pada saat itu sama sekali tak berharga. Dan sampai saat ini pun tidak pernah disebutkan apakah SpongeBob dan Squidward itu menerima gaji yang sama, sebab tak pernah disebutkan oleh Tuan Crab berapa nominal uang yang ia berikan pada para pegawainya itu. Terakhir kali SpongeBob menyebutkan nominal uang dari gaji yang ia terima di Krusty Krab adalah pada episode One Crab Trash, di mana pada episode tersebut menampilkan scene SpongeBob yang ingin membeli topi minum soda yang dijual oleh Tuan Krabs. Namun karena topi tersebut berharga $10, sementara SpongeBob yang hanya memiliki uang sebesar $5, membuat ia mengalami kekurangan uang dalam membeli topi minum sodanya tersebut. Oleh karena itu, SpongeBob melakukan segala hal dalam mengumpulkan sisa uangnya itu yang ia dapatkan di saku baju dan tabungannya tersebut. Tetapi hanya uang koin sebanyak 68 sen yang SpongeBob temukan, dan SpongeBob meminta kepada Tuan Krabs agar memotong gaji yang ia terima di Krusty Krab sebanyak $4.32. Ini Tuan Crab, aku menemukan 68 sen. Tapi mungkin kau bisa memotong yang $4.32 dari gajiku. Bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu. Hal itu bukanlah yang pertama SpongeBob meminta untuk gajinya dipotong, sebab pada episode Bushy Boot, SpongeBob bersedia untuk membayarkan semua gaji yang ia terima di Krusty Krab selama 1 tahun untuk membeli semua properti bekas dari restoran Cuddly Crab yang sudah tidak terpakai lagi. Baiklah, Gary. Bagus kan, Gary? Harganya hanya 1 tahun gajiku. Kau harus tahu itu, Gary. Tidak disebutkan dengan jelas pada episode tersebut tentang berapa gaji yang SpongeBob terima dalam 1 tahunnya itu. Namun SpongeBob pernah mengatakan pada episode Beeping Loser kalau Tuan Crab menggajinya sebanyak $100 per jam ketika awal ia bekerja di Krusty Krab. Iya, apalagi kalau dibayar $50 per jam. Aku bekerja di sini dibayar oleh Tuan Crab. And at $50 an hour, too. When I started working here, I had to pay Mr. Krabs $100 an hour. Jika harga tukar dolar ke rupiah adalah 14.000, artinya SpongeBob menerima uang sebesar $1.400.000 dalam 1 jam kerjanya. Itu baru 1 jam saja ya guys, belum dikali dengan seluruh jam kerjanya selama bekerja di Krusty Krab. Kalau kalian masih penasaran dengan berapa gaji SpongeBob dalam seminggu atau sebulan dan bahkan setahun, maka tinggal dikalikan saja ya guys. Karena Krusty Krab tutup pada hari Minggu, seperti yang diungkapkan pada episode Squid Days Off, artinya para pegawainya yaitu SpongeBob dan Squidward hanya masuk 6 hari dalam seminggu. Maka gaji yang SpongeBob terima dalam seminggu adalah sebanyak $84 juta. Dan kalau dikonversikan menjadi dolar, hasilnya adalah $6.000. Lalu karena setiap minggunya Krusty Krab tutup, katakanlah dalam 1 bulan terdapat 26 hari, yang artinya gaji yang SpongeBob terima dalam sebulan berkisar sebanyak $364 juta. Atau bila dikonversikan menjadi dolar, hasilnya adalah $26.000. Dan yang terakhir untuk gaji per tahunnya, tinggal mengkalikan 26 hari dalam 1 bulan tadi dengan angka 12. 312 harilah hasilnya. Lalu hasil dari hari tersebut dikalikan dengan gaji SpongeBob per harinya, yang artinya gaji yang SpongeBob terima dalam setahun berkisar sebanyak $4.368 juta. Atau bila dikonversikan menjadi dolar, hasilnya adalah $321.000. Ingat ya guys, perlu digarisbawahi lagi bahwasannya hasil kalkulasi mengenai gaji SpongeBob barusan merupakan sebuah perkiraan, dan SpongeBopedia tidak bermaksud untuk mengarang semua itu, karena memang SpongeBob sendirilah yang mengatakan kalau Tuan Krabs membayarnya sebanyak $100 per jam. Kalau menurut gue, gaji yang SpongeBob terima barusan merupakan gaji kotor yang belum terkena potongan. Artinya, gaji bersih SpongeBob tidak ada yang tahu berapa banyaknya. Karena di sepanjang seri serial ini, SpongeBob seringkali melakukan banyak tindakan yang merugikan Krusty Krab, seperti menghancurkan Krusty Krab atau membuat Krusty Krab kehilangan banyak pelanggan karena tingkah konyolnya itu. Mana tahu dari perbuatan SpongeBob barusan, Tuan Krab memotong gajinya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika menurut kalian, penjelasan mengenai gaji SpongeBob yang gue jelaskan barusan ada yang salah ataupun ada kekeliruan, mohon koreksinya ya guys. Karena gue di sini bukan bermaksud sok tahu,
tujuan gue membuat video ini adalah hanya untuk men-sharing tentang fakta-fakta yang ada di kartun SpongeBob yang belum kalian ketahui. Lalu perlu diingatkan lagi ya guys, pada dasarnya ini adalah kartun yang tidak harus diperdebatkan jika ada suatu kesalahannya. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.